Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semua yang soleh-solehah, kelas 9A, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Apa kabarnya Ananda semua? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pembelajaran terkait dengan menyanyi tunggal. Di situ Ananda diminta untuk mengembangkan menyanyi tunggal yang Bapak sajikan. Itu videonya ada 2, lagu Sang Surya dan lagu dari mancanegara Kokoro no Tomo. Nah, lagu itu Ananda nanti bisa dihafalkan, kemudian insya Allah nanti ketika tatap muka itu menjadi penilaian buat Ananda sekalian, dapat mempraktekannya atau bernyanyi di depan kelas 2 lagu tersebut. Baik Ananda, sekarang pembelajaran kita masuk ke dalam pembelajaran lagu populer dalam sajian vokal grup. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini adalah memahami teknik penambahan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk kelompok vokal. Kelompok vokal ini biasanya lebih dikenal dengan vokal grup. Ya. Baik Ananda, vokal grup. Vokal grup merupakan bentuk penyajian vokal yang lebih ekspresif dibandingkan dengan paduan suara. Lebih ekspresif, lebih menonjolkan makna lagu yang disuguhkan ya dibanding dengan paduan suara. Kemudian menyanyikan lagu secara vokal grup dituntut untuk kreatif dalam memberikan variasi vokal yang menambah manis komposisi lagunya. Ya, itulah pengertian dari vokal grup anak-anak. Nah, ini pun nanti dalam pembelajaran tatap muka kita akan coba membuat kelompok, ya kelompok untuk kita praktekkan bagaimana sih vokal grup itu. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri vokal grup. Yang pertama, vokal grup terdiri dari beberapa penyanyi. Biasanya terdiri dari 3 sampai 10 orang. Yang kedua, aransemen vokalnya bebas dalam membawakan lagu. Nah, artinya lagu bisa diubah anak-anak. Jadi lagu dengan nada pokoknya itu bisa dikembangkan oleh anak-anak. Ya, baik di awal lagu, interlude, di tengah maupun ketika di endingnya. Yang ketiga, sebuah vokal grup lebih dapat ekspresif. Misalnya dengan memberikan gerakan atau koreografi, gerak-gerak tari untuk menunjang makna lagu. Nah, ini boleh anak-anak untuk di vokal grup ya. Bebas, silahkan aja berekspresi, baik itu dari segi vokalnya ataupun gerak tubuhnya ataupun dari koreografinya ya, yang semuanya untuk menunjang makna lagu. Kemudian yang keempat, menggunakan improvisasi yang dominan. Nah, improvisasi ini yang tadi masuk di dalam poin kedua ya, kaitan dengan aransemen. Nah, tapi bisa saja anak-anak semua yang tidak masuk dalam aransemen ketika dibuat itu bisa muncul ketika di sini. Nah, itu yang diharapkan. Improvisasi itu ya seperti itu gitu ya. Ada hal-hal yang baru yang tidak direncanakan tapi bisa muncul, dan itu semua dapat memberikan kesan yang sangat baik ya, atau hasil yang lebih baik lagi. Karena biasanya dalam penyajian seni itu pasti aja ada hal-hal kejadian yang tidak sesuai dengan prediksi kita semua. Nah, ini diperlukan
bagi Ananda untuk bisa berimprovisasi. Kemudian yang kelima, vokal group dapat diiringi musik atau tidak dengan diiringi musik atau akapela. Nah, ini lebih uniknya tuh di sini vokal group. Ya. Jadi bisa diiringi dengan musik atau tidak. Nah ini gambar-gambar contoh-contoh Ananda semua vokal group yang hampir rata-rata itu dibawakan dengan menggunakan alat musik ya Nanda ya. Nah, ini ada gitar, ini juga gitar dengan rebana, ini gitar dengan gamelan, nah ini juga gitar, nah ini dengan iringan musik. Yang selanjutnya adalah aransemen vokal. Sajian vokal group yang langsung menyita perhatian adalah adanya aransemen lagu yang ditentukan dan berbeda dari melodi aslinya. Nah, jadi vokal group itu Anda betul-betul pengembangan dari nada pokoknya, ya, dari lagu aslinya. Nah, jadi nggak boleh kalian menyajikannya lagu aslinya, tapi harus ada pengembangan, ya. Dan itu semua harus diaransemen ulang, ya. Harus kalian pikirkan bagaimana sih untuk pengembangannya lagu-lagu nantinya akan kalian bawakan. Aransemen lagu ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mencari melodi utama atau pokok dari lagu yang telah dipilih. Sumbernya kalian dapat ambil dari format MP3, CD, atau partitur lagu. Partitur lagu ini bisa kalian dapatkan mungkin di buku-buku wajib nasional, bisa di majalah, di koran, ataupun bisa kalian browsing di internet ya, kaitan dengan partitur lagu. Kemudian yang kedua, mencari akor atau harmoni. Akor dapat ditemukan dengan bantuan alat musik seperti piano atau gitar. Yang semua alat musik ini menghasilkan akor, nada harmoni. Yang ketiga, memecah suara. Nah, ini nada yang sangat penting ya, memecah suara. Karena vokal group itu harus kombinasi dari beberapa suara, tidak satu suara, tapi banyak suara. Ya minimal ada 2 suara, nah, ya memecah 2 suara. Untuk dapat memecah suara diperlukan sedikit pengetahuan tentang akor. Nah ini akor itu kan perpaduan dari beberapa nada. Nah perpaduan nada-nada itulah yang jadikan kalian untuk memecah suaranya ya anak-anak semua. Ya, selanjutnya Bapak akan menjadikan akor. Ya. Apa sih akor? Gitu ya. Nah, akor adalah susunan 3 buah nada atau lebih yang dibunyikan secara bersama atau serempak. Nah, itu anak-anak. Ya, jadi kalau di keyboard ya atau piano yang disebut akor itu apabila kalian membunyikannya itu langsung bersamaan atau serempak 3 nada ya, atau paling sedikitnya 2 nada. Sama dengan gitar. Gitar itu kalau kalian ingin menghasilkan nada dasar C misalkan, itu harus ada beberapa grip ya, senar yang harus kalian tekan. Baru nanti akan tercipta akordnya ya. Nah, itulah yang disebut dengan akor. Adapun jenis akor, yang pertama ada akor mayor. Adalah akornya mempunyai jarak tet besar 2 nada. Ya, contoh 2 nada ini dari do kemudian ke mi. Jadi do, re, mi. Nah, do, mi. Nah, itu yang disebut dengan tet besarnya. Dan queen besar, 3,5 nadanya. Yang kedua, akor minor adalah akor yang mempunyai jarak tet kecil 1,5 nada dan queen besar 3,5 nada. Yang ketiga, akor diminished adalah
akor yang mempunyai jarak tet kecil 1,5 nada dan queen kecil 3 nada. Nah, inilah pengertian dari akord anak-anak. Nah, mungkin kita kalau secara teori agak sulit memahaminya ya anak-anak semua ya. Mudah-mudahan nanti ketika tatap muka kita akan mempraktekannya dan sesungguhnya ini mudah anak-anak ya. Kalau memang kita mempelajarinya secara langsung atau praktek atau tatap muka. Setelah pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas ya tentunya. Ya, yang selanjutnya anak-anak memberi nada untuk setiap suara. Nah, ini yang sangat penting gitu ya. Karena namanya vokal group gitu kan. Nah, vokal group itu pasti menghasilkan suara. Ya. Nah, dalam tayangan selanjutnya, nah ini kaitannya dengan nada untuk setiap suara. Misalnya vokal group dibagi menjadi 2 atau 3 suara. Nah, artinya ini memecah suara anak-anak. Yang terdiri dari sopran, mezzo sopran, alto. Ya. Jika melodi pokok atau utama lagu ada di sopran 1, maka sopran 2 dan alto tinggal menggunakan nada yang belum digunakan di akord tersebut. Ya. Jadi ada 3 nada nih anak-anak, ada 3 nada ya. Nah, ini Bapak gambarkan misalkan sopran, nadanya do atau melodi utamanya. Ya. Nah, kalau membentuk akord ya itu harus ada 3 nada yang sebelumnya kita tadi sudah kita pelajari, yaitu do, mi, dan sol. Ya. Do ini kedudukannya di sopran, kemudian mi ini kedudukannya di mezzo sopran, kemudian sol yaitu kedudukannya di alto. Nah, agar tercipta harmoni yang indah bagus anak-anak, jadi solnya ini biasanya menggunakan sol nada rendah. Ya, agar suaranya lebih indah itu suaranya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah improvisasi lagu. Improvisasi lagu adalah variasi dalam lagu agar lebih menarik dan pengembangan ekspresi yang tetap berpatokan pada akor lagunya, walaupun biasanya keluar dari melodi utamanya. Nah ini anak-anak, dalam penyajian seni apapun itu, ya, biasanya improvisasi ini sangat sekali dibutuhkan oleh para aktor, pemeran, atau musisi, ya, atau vokalis. Karena biasanya ada saja ya hal-hal yang terjadi ketika dalam penyajian yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, anak-anak. Sehingga kita semua dituntut untuk dapat improvisasi dalam sebuah penyajian. Nah, karena ini vokal group, Anda semua memang dibutuhkan bagaimana bisa mengimprovisasi lagu, ya, sesuai dengan nanti apa yang terjadi dalam penyajian tersebut. Yaitu anak-anak. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai. Kemudian Bapak ingatkan kepada Anda semua kelas 9A bahwasannya pertemuan minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan penilaian tengah semester ganjil ini, ya. Adapun materi dalam penilaian tengah semester nanti ada 2 materi nih anak-anak, seni rupa dan seni musik. Seni rupa itu ya sudah kita pelajari atau materi yang sudah Bapak berikan, diantaranya seni lukis ya, melukis dan seni patung. Kemudian yang selanjutnya, materi selanjutnya seni musik. Seni musik itu materi yang sudah Bapak sampaikan juga, menyanyi tunggal atau solo dan menyanyi berkelompok atau vokal group ini. Ya, nah, silakan Ananda semua pelajari materi-materi yang sudah Bapak berikan. Ya, insya Allah kan ke depan Anda semua dapat melaksanakan penilaian tengah semester tepat waktu, kemudian hasilnya pun maksimal, hasilnya pun yang terbaik buat Anda semua. Ingat Anda, utamakan kejujuran. Ya, dalam hal ini
Bapak tidak tahu kalian bekerja seperti apa, ya, tapi Bapak yakin kalian semua jujur semua. Ya. Tetap di rumah saja anak-anak, jangan keluar rumah kecuali memang betul-betul penting. Ya, hindarkan dari kerumunan yang berpotensi pemaparan COVID-19. Ya, karena Kota Bandar Lampung saat ini masuk dalam zona merah. Ya, anak-anak semua, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita maupun keluarga kita, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, ya, segera berlalu, dan kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagaimana biasa. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Bila fisabil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.